Oke, jadi sekarang kita mau bahas mengenai sistem koloid. Oke, sistem koloid kali ini akan diajarkan oleh Kak Siti Nurhasana. Oke, jadi yang pertama, jika kita membicarakan mengenai campuran itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kalau misalkan kita menggabungkan garam yang ada di dapur rumah kamu dengan air, maka dia pasti akan larut dan itu disebut dengan larutan garam. Seperti itu ya. Nah, larutan garam ini adalah salah satu contoh dari campuran homogen. Kemudian, kalau kita lihat pasir, kemudian ditambahkan dengan air, maka hasilnya akan menjadi sebuah suspensi. Suspensi itu adalah larutan atau campuran heterogen yang tidak akan larut gitu ya. Nah, ini disebut dengan suspensi. Sekarang kita lihat lagi contoh yang lain. Bagaimana jika susu bubuk itu juga ditambahkan dengan air? Ketika susu bubuk ditambahkan dengan air, maka hasilnya akan keruh, ya enggak? Dia larut banget enggak, tapi enggak larut juga enggak gitu kan. Nah, kalau dia keruh kira-kira sifat dia ini mirip kemana? Apakah mirip ke larutan atau mirip ke suspensi? Rasa-rasanya kalau keruh ini dia tidak mirip dengan larutan ya, dan juga dia tidak mirip dengan suspensi karena tidak sekasar itu. Maka larutan keruh inilah yang disebut dengan koloid. Oke, nah sekarang kita lihat details dari koloid itu sendiri. Apa bedanya antara koloid dengan larutan dengan suspensi? Jadi kita lihat bedanya ya. Perbedaan mereka ada di tabel berikut ini berdasarkan jenis campurannya. Larutan merupakan larutan homogen, jenis campuran homogen. Kemudian kalau koloid itu dia homogen iya, heterogen juga iya. Kemudian kalau suspensi, dia itu cenderung heterogen. Untuk ukurannya, tentunya larutan itu memiliki ukuran partikel yang sangat kecil, yaitu kurang dari 10⁻⁷ cm. Kalau untuk koloid itu berada di tengah-tengah, antara 10⁻⁵ sampai dengan 10⁻⁷. Nah, sedangkan suspensi itu dia lebih dari 10⁻⁵ cm. Jadi bisa kita simpulkan di sini larutan paling kecil, suspensi paling besar, dan koloid di tengah-tengahnya. Untuk fasanya, larutan biasanya itu terdiri dalam satu fasa, sehingga sangat sulit sekali untuk dipisahkan. Sedangkan koloid itu biasanya dia dua fasa, cuma tidak se-ekstrim perbedaannya seperti suspensi yang juga memiliki dua fasa. Lanjut, itu ada larutan, katanya dia tidak bisa disaring. Iya, karena ukuran partikel yang cenderung sangat kecil, sehingga dia tidak bisa disaring. Kemudian untuk koloid, dia bisa disaring tapi ada beberapa caranya. Ada tekniknya untuk bisa menyaring ukuran partikel koloid. Selanjutnya ada suspensi. Suspensi itu dia karena partikel besar, maka dia sangat mudah sekali untuk disaring. Kemudian larutan itu cenderung stabil ketika larutan didiamkan seperti garam dicampur air kemudian didiamkan, maka dia tidak akan serta-merta berpisah antara larutan dengan garamnya. Itu yang disebut dengan larutan stabil. Sedangkan kalau koloid juga masih stabil, hampir-hampir masih mirip seperti larutan. Susu kalau kita diamkan tidak langsung ya dia untuk memisah menjadi dua fasa itu tidak langsung. Sedangkan untuk yang suspensi, dia sangat mudah sekali. Seketika diaduk, nggak lama kemudian dia pasti langsung memisah antara yang padatan dengan yang campurannya. Oke, kita lanjut. Kita lihat lagi details dari koloid itu sendiri apa. Oke, koloid itu terdiri dari dua fasa, yaitu fasa terdispersi dan medium pendispersinya. Nah, fase terdispersi dengan medium pendispersinya koloid itu sangat banyak perbedaannya. Karena perbedaannya itu, dia memunculkan beberapa sifat, beberapa bentuk koloid. Ada 8 bentuk koloid. Yang pertama, jika fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya ada cair, itu disebut dengan busa buih. Kemudian, contoh dari koloidnya adalah busa sabun atau busa yang ada di
air laut ya, busanya tapi. Kemudian untuk kalau fase terdispersinya itu adalah gas, kemudian mediumnya adalah padat, maka itu yang disebut dengan busa padat atau batu contohnya seperti batu apung, juga bisa spons gitu ya. Jadi spons itu kan kalau kita lihat dia itu sebuah padatan, tapi ketika kita pencet ternyata isinya adalah udara gitu ya. Nah, jadi medium pendispersi itu sebenarnya kalau saya bisa sederhanakan, medium pendispersi itu adalah hal yang kita lihat. Sedangkan bentuknya seperti apa atau di dalamnya seperti apa itulah fase terdispersinya. Kita lanjut jika fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas, maka disebut dengan aerosol. Contohnya adalah awan dan kabut. Kemudian kalau terdispersinya cair dan medium pendispersinya juga cair, itu disebut dengan emulsi. Contohnya adalah susu dan krim. Kemudian kalau fase terdispersinya cair, medium pendispersinya padat, maka koloidnya adalah emulsi padat. Contohnya adalah keju dan mentega, gitu ya. Kelihatannya keju sama mentega itu padat, sebenarnya dia itu akan kembali cair juga bisa gitu kan. Kemudian fase terdispersinya padat, untuk mediumnya jika mediumnya gas maka koloidnya adalah aerosol padat, contohnya itu asap dan debu. Asap biasanya warnanya hitam ya. Kita lihat tuh seperti udara saja, tapi kenapa asap itu bisa berwarna hitam? Ya bukan lain karena dalamnya ada partikel-partikel debu yang fasenya adalah padat. Jadi fase terdispersinya di sini padat. Kemudian jika fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair, maka disebut dengan sol. Contohnya adalah cat tinta gitu ya. Mereka cair, tapi sebenarnya di dalamnya mereka mengandung zat-zat padat gitu ya, sehingga menghasilkan warna. Bisa jadi seperti itu. Kemudian jika fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat juga, maka disebut dengan sol padat. Nah, ini sangat banyak sekali contohnya. Contohnya di sini adalah alloy. Alloy itu adalah paduan logam. Paduan logam itu jadi logam-logam yang biasa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak serta-merta hanya besi saja atau hanya tembaga saja atau hanya emas saja. Beberapa ada yang sudah dipadu dengan yang lainnya, seperti itu. Kita lanjut. Jadi koloid ini memiliki sifat-sifat yang khusus gitu ya. Dia punya karakteristik sendiri. Yang pertama adalah koloid itu mampu menghamburkan cahaya gitu. Nah, efek yang ditimbulkan karena dia bisa menghamburkan cahaya itu disebut dengan efek Tyndall. Nah, contohnya kalau misalnya kita punya dua larutan, kita membandingkan antara larutan dengan koloid, kemudian kedua-duanya kita berikan senter, maka akan menghasilkan cahaya gitu ya. Tapi bedanya adalah kalau di larutan, berkas cahaya yang melewati larutan itu tidak terlihat. Sedangkan kalau di koloid, berkas cahayanya itu seperti ada bergerak-gerak di dalamnya itu terlihat, seperti itu. Oke, kemudian kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena ukuran partikel larutan itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan partikel koloid, seperti yang tadi di awal kita udah bahas ya. Ini terjadi karena kalau itu memiliki ukuran partikel lebih besar, otomatis dia akan lebih terlihat gitu ya, partikelnya, berkas cahaya yang dilihat. Atau contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kalau kamu di rumah ada jendela, kemudian jendela kamu itu masuk cahaya matahari, biasanya di sepanjang jalan sinar matahari masuk itu seperti ada debu-debu yang lewat juga di situ. Nah, itu juga efek Tyndall. Oke, kita lanjutkan ya. Sifat kedua itu adalah koloid mampu melakukan gerak acak. Nah, nama gerak acak dia itu disebut dengan gerak Brown. Nah, gerakan itu seperti gerakan zigzag, ya. Nah, kenapa gerakan ini bisa ditimbulkan oleh campuran koloid? Itu karena terjadi tumbukan antara fase terdispersi dengan fase atau medium pendispersinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan suspensi dan larutan, apakah dia tidak mengalami gerakan berupa gerakan zigzag itu? Oke, jadi untuk yang suspensi, karena dia punya ukuran partikel yang lebih besar, maka dia cenderung tidak mampu bergerak seaktif koloid ya, karena berat badannya dia lebih besar. Ukuran partikel dia lebih besar gitu. Jadi kalau suspensi tidak. Kemudian untuk yang larutan, sebenarnya larutan itu kan dia punya ukuran partikel lebih kecil. Dia mampu mengalami pergerakan juga, tapi saking kecilnya sehingga tidak teramati. Gitu. Jadi gerak Brown ini hanya teramati pada koloid.
Kita lanjut ke sifat yang selanjutnya, yaitu koloid mampu menyerap ion. Oke. Nah, ini disebut dengan adsorpsi atau penyerapan. Tapi yang diserap di sini adalah ion-ion. Jadi, kayak saya berikan dua contoh. Ada koloid yang ketika dia menyerap ion positif, maka jadi kalau saya analogikan bentuknya seperti itu, dan ada juga koloid yang dia menyerap ion negatif. Nah, ini disebut dengan koloid positif dan koloid negatif, tergantung ion jenis apa yang dia serap. Nah, kemudian dalam satu wadah tersebut, jika masing-masing partikel koloid yang saling bertemu, maka dia akan memiliki muatan yang sama. Ketika muatan yang sama bertemu, maka akan terjadi tolak-menolak. Nah, gerakan atau tolak-menolak ini menyebabkan koloid itu tidak menggumpal. Seperti itu ya. Ini adalah sifat adsorpsi. Kita lanjut. Kemudian ada sifat koloid yang selanjutnya, itu koloid mampu memurnikan dirinya dari ion-ion pengganggu. Nah, bagaimana caranya? Sebelum ke caranya, sebutan ini disebut dengan dialisis. Atau kalau kamu pernah ke rumah sakit dan pernah melihat ada tulisan hemodialisa. Nah, hemodialisa itu atau pencucian darah itu menggunakan aplikasi dari sifat koloid, yaitu dialisis. Saya jelaskan di sini konsepnya atau prinsipnya. Jadi ada gambar seperti ini. Nah, yang pertama itu yang warna merah yang di dalamnya itu adalah jenis koloidnya. Kita anggap ini adalah darah di sini ya, karena darah juga salah satu jenis koloid. Kemudian di dalam koloid itu, kemudian di dalam bejananya ada air dan di bawahnya ada air yang masuk. Nah, di paling sebelah kanan itu ada air keluar yang udah bersama ion-ionnya. Kemudian kalau pembatas antara koloid dengan air itu adalah ada sebuah membran semi permeable. Nah, selanjutnya apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah ion-ion akan keluar dari koloid menuju air melalui membrannya. Nah, kok bisa ionnya keluar melewati membran? Iya, ini bisa terjadi karena partikel ion itu lebih kecil daripada koloid. Nah, koloid ini tidak akan keluar dari membrannya, sehingga nanti ion-ionnya keluar sama air, airnya kan jadi ibarat kata udah bawa-bawa sampah gitu ya, udah bawa ion yang kotor atau ion pengganggu, kemudian airnya dikeluarkan. Barulah koloid tersebut sudah bebas dari ion-ion pengganggu. Seperti itu ya. Kita lanjut. Sifat selanjutnya yaitu pergerakan koloid dalam medan listrik. Jadi koloid juga mampu mengalami pergerakan dalam medan listrik yang disebut dengan gerakan disebut dengan elektroforesis. Nah, gerakannya itu tadi gerak Brown gitu ya. Nah, bagaimana gerak Brown itu bisa teramati ya dari elektroforesis. Nah, jadi kalau misalnya kita buat suatu rangkaian di mana kotak yang besar itu adalah isian dari koloid, kemudian dia dialiri tegangan listrik, ada muatan positif dan negatif, sehingga yang kutub positif itu disebut dengan anoda dan kutub negatifnya disebut dengan katoda. Ketika di dalam kotak tersebut terdapat koloid, maka koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke arah katoda atau muatan atau kutub negatif. Sedangkan koloid yang bermuatan negatif dia akan bergerak ke arah anoda. Jadi kurang lebih penggambaran elektroforesis seperti ini. Dan gerakannya untuk mereka menuju ke katoda atau anoda itu disebut dengan gerak Brown. Kita lanjut. Sifat koloid selanjutnya itu koloid mampu menggumpal. Nah, penggumpalan koloid ini disebut dengan koagulasi. Nah, saya juga berikan dua analogi di sini. Tadi kan kalian masih ingat ya soal adsorpsi, di mana kalau koloid menyerap ion positif, kemudian dalam suatu wadah yang sama, maka dia akan mengalami tolak menolak. Ketika dia tolak menolak, maka dia tidak akan menggumpal. Sedangkan kalau misalnya si ion positifnya ini kita netralkan dengan ion negatif, otomatis dia akan menjadi netral. Ketika dia netral, ini seperti gambar yang di sebelah ini, ketika dia netral, maka gaya tolak menolak itu akan hilang. Kalau gaya tolak menolaknya hilang, maka dia akan menggumpal gitu. Menggumpal di sini atau mengkoagulasi gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara koloid itu bisa dinetralkan gitu ya. Oke, jadi cara pertama adalah koloid yang bermuatan positif ini dicampurkan dengan koloid yang bermuatan negatif. Maka hasilnya dia akan menjadi koloid yang netral. Dari sini baru bisa dikoagulasi.
Cara kedua yaitu bisa menambahkan koloid dengan sebuah larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung ion positif dan ion negatif. Nah, jadi ion positif ini akan menetralkan ion negatif yang ada di koloid, atau bisa juga muatan negatif di sini yang akan menetralkan muatan positif dari koloid. Tergantung koloid itu menyerap ion apa gitu ya. Maka dihasilkan juga koloid yang bermuatan netral. Cara ketiga itu ini cara-cara biologis ya, maksudnya cara-cara yang paling sering banget terjadi itu ada cara pemanasan, contohnya seperti telur. Telur ketika dipanaskan dia akan menggumpal, makanya kita bisa makan ya, dia tidak cair lagi seperti bentuk awalnya. Kemudian bisa juga pembusukan, contohnya seperti susu. Susu kalau basi kan biasanya dia akan lebih menggumpal ya, kayak gitu. Kemudian ada cara pengadukan dan juga cara pendinginan. Kita lanjut sifat koloid yang selanjutnya itu adalah koloid pelindung. Bagaimana sebuah koloid itu mampu melindungi ya. Jadi ini berlaku untuk sol ya, untuk jenis koloid sol, di mana sol itu dibagi menjadi dua, ada sol liofil dan sol liofob. Nah, sol liofil dan sol liofob itu, kalau sol liofil itu partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Artinya ada tarik-menarik atau ada interaksi antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Sedangkan kebalikannya kalau sol liofob, partikel terdispersinya tidak ada interaksi atau tidak tarik-menarik dengan medium pendispersinya. Nah, sehingga dampaknya apa? Biasanya sol liofil itu karena ada tarik-menarik antar fase terdispersi sama medium pendispersinya, dia akan lebih kental. Nah, untuk yang sol liofob karena tidak ada interaksi, maka dia akan cenderung lebih encer. Oke, nah karena sifat sol liofob yang lebih encer, maka dia cenderung lebih mudah dikoagulasi atau lebih mudah digumpalkan. Sedangkan interaksi yang terjadi di sol liofob itu menyebabkan dia lebih kental dan lebih sukar dikoagulasi. Sekarang kalau saya berikan analogi seperti ini, di mana bagian dalamnya adalah daerah liofob yang sifatnya encer, kemudian sol liofil di bagian luarnya yang sifatnya lebih kental, di mana liofob itu liofob itu mudah dikoagulasi, sedangkan di luarnya ada liofil yang sukar dikoagulasi. Maka di sini sol liofilnya ini akan berperan sebagai koloid pelindung untuk si sol liofob, seperti itu. Oke, kemudian ada pembuatan koloid. Pembuatan koloid itu tadi masih ingat ya, antara larutan, koloid, dan suspensi. Kalau kita membuat koloid dari larutan, maka itu disebut dengan kondensasi. Kalau kita buat koloid dari suspensi, itu disebut dengan dispersi. Nah, yang pertama itu kondensasi. Kondensasi ada dua cara, yaitu cara fisika dan cara kimia. Nah, cara fisika itu mengubah pelarut. Contohnya, pembuatan sol belerang menggunakan alkohol dan air. Jadi, katanya belerang itu nggak bisa larut sama, belerang itu larut sama alkohol, tapi dia nggak bisa larut sama air. Jadi diakalinnya, dilarutin dulu sama alkohol, dia udah larut sama alkohol, baru dicampur air. Nah, nanti dia akan terbentuk dua fasa, karena tidak semua airnya itu tidak semua belerangnya itu akan larut dengan air. Nah, nanti dia akan terbentuk sol belerang di situ. Jadi memainkan pelarutnya. Nah, secara kimia yang pertama itu ada cara redox, contohnya adalah pembuatan sol belerang juga di situ. Penggabungan antara 2H2S dengan SO2 menghasilkan 3S dan 2H2O. Cara kedua itu ada hidrolisis, di sini membuat koloid ALOH 3 kali dengan cara sebagai berikut. Kita lanjut pembuatan yang kedua dengan cara dispersi. Dispersi ada 3 cara. Ada cara mekanik, peptisasi, dan busur Bredig. Untuk mekanik itu contohnya seperti digerus, karena dia kan dispersi itu dari partikel lebih besar ke yang lebih kecil ya kan. Jadi dia digerus, kemudian dimasukkan dalam medium pendispersinya. Untuk peptisasi, kita menambahkan ion yang sejenis dalam suatu endapan. Jadi misalnya ada suatu koloid AgI. Nah, kemudian si AgI ini ditambahkan dengan AgNO3. AgI dengan AgNO3 memiliki ion sejenis, yaitu ion Ag.
Nah, penambahan AgNO3 kepada Agi itu menyebabkan adanya ion sejenis kan tadi. Nah, ion sejenis itu menyebabkan partikel besar atau suspensi tadi itu terpecah karena adanya zat pemecah di sini gitu ya. Karena adanya zat pemecah, makanya ukuran partikelnya lebih cenderung lebih mirip ke koloid gitu. Kemudian yang ketiga itu ada busur-Bredig. Busur-Bredig itu prinsipnya adalah mengalirkan arus tegangan tinggi ke dua buah elektroda. Jadi contoh untuk busur-Bredig ini adalah pembuatan sol logam, platina, emas, dan perak dengan loncatan bunga listrik. Oke, ini adalah slide terakhir dari pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan jangan lupa jika Anda menerima ilmu yang baru di sini, silakan di-like. Terima kasih.